Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiwin Triundakovan, kelas Farmasi B semester 4 Universitas Citra Bangsa Kupang. Nah, di sini sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya, yang dimana saya akan membahas tentang beberapa poin yang bersangkutan dengan kimia medisinal. Nah, langsung saja pada poin pertama, yaitu definisi dari kimia medisinal. Yang dimana kimia medisinal merupakan ilmu terdisiplin antara kimia farmasi, kimia organik, dan kimia fisika. Dengan ilmu-ilmu biologi farmasi, biokimia, farmakologi, biologi molekuler, imunologi, farmakokinetik, dan toksikologi. Kemudian pentingnya kimia medisinal dalam penemuan obat baru, yaitu karena obat yang ditemukan berikutnya harus memiliki indeks terapi yang lebih baik. Nah, indeks terapi yang lebih baik yang dimaksud di sini adalah perbandingan antara LD50 atau dosis di mana 50% hewan percobaannya itu mati, dan terhadap ED yang di mana dosis 500% hewan percobaan mendapatkan efek. Dalam kimia medisinal dikenal dengan SAR dan QSAR, yang dimana SAR adalah struktur aktivitas relationship atau hubungan struktur aktivitas, dan QSAR atau kuantitatif struktur aktivitas relationship atau hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Baik, kemudian poin yang berikutnya yaitu mekanisme kerja obat dengan reseptor sehingga bisa bekerja secara agonis maupun antagonis, yang dimana mekanisme kerja obat terhadap 3 jenis obat berdasarkan efeknya terhadap reseptor interaksi tubuh. Nah, tiga jenis obat. Yang pertama, agonis. Efeknya mempunyai senyawa endogen yang mampu berikatan ke reseptor fisiologis. Kemudian yang poin kedua yaitu antagonis. Antagonis itu efeknya menindak efek agonis, di mana antagonis bisa dikatakan inhibitor agonis. Kemudian poin yang ketiga yaitu interverse agonis, yang dimana efeknya menunjukkan negatif atau berlawanan dengan agonis dan tidak memiliki efek intrinsik. Karena adanya antagonis, pekerjaan dari agonis terhambat karena antagonis ini dapat menghalangi agonis dalam melekat ke reseptor. Kemudian macam-macam antagonis berdasarkan cara kerja menghambat antagonis. Yang pertama, antagonis kompetitif, yang dimana antagonis kompetitif dengan agonis untuk melekat reseptor agonis. Jika melekat, maka agonis tidak dapat menempel ke reseptor kecuali dengan syarat konsentrasi agonis ditambahkan. Kemudian antagonisme non kompetitif. Antagonisme ini dapat berikatan ke reseptor site dengan sifat interfeasible, berikatan ke tempat lain, dan second messenger. Kemudian poin yang berikutnya yaitu sifat fisika kimia terhadap sediaan farmasi, yang dimana pengaruh sifat fisika kimia merupakan dasar untuk menjelaskan aktivitas biologis obat, karena sifat fisika kimia memegang peran penting dalam menentukan metode yang tepat untuk formulasi suatu obat, sehingga didapatkan suatu sediaan yang efektif, stabil, dan aman. Sifat fisika kimia ini juga akan berikatan erat dalam pengangkutan obat untuk mencapai reseptor. Sebelum mencapai reseptor, molekul-molekul obat harus melalui macam-macam membran, berinteraksi dengan senyawa-senyawa dalam cairan luar dan dalam sel serta bioplasmer.
Kemudian poin yang berikutnya yaitu interaksi obat dengan adanya obat lain ataupun nutrisi pada mekanisme farmakokinetika maupun farmakodinamika, yang dimana jika dua atau lebih obat yang diberikan pada waktu bersamaan dapat memberikan efek masing-masing atau saling berinteraksi. Interaksi terhadap tersebut dapat bersifat potensial ataupun antagonis, yaitu obat lain atau kadang dapat memberikan efek yang lain. Yang poin pertama yaitu mekanisme farmakokinetik. Farmakokinetik yaitu interaksi yang terjadi apabila suatu obat mengubah absorpsi, metabolisme ataupun interaksi obat lain. Dengan demikian, interaksi ini meningkatkan atau mengurangi jumlah obat yang tersedia, yaitu dalam tubuh, untuk dapat menimbulkan efek farmakologinya. Tidak mudah untuk memperkirakan interaksi jenis ini, dan banyak diantaranya harus mempengaruhi pada sebagian kecil pasien. Interaksi farmakokinetik yang terjadi pada suatu obat belum tentu akan terjadi pada obat lain yang sejenis, kecuali jika memiliki sifat-sifat farmakokinetik yang sama. Kemudian yang berikutnya yaitu mekanisme farmakodinamik, yang dimana mekanisme farmakodinamik adalah interaksi antara obat-obat yang mempunyai efek farmakologi atau efek samping yang serupa atau akan berlawanan. Interaksi ini dapat disebabkan karena komposisi pada reseptor yang sama atau terjadi antara obat-obat yang bekerja pada sistem fisiologik yang sama. Interaksi ini biasanya dapat diperkirakan berdasarkan fisik farmakologi obat-obat yang berinteraksi. Umumnya interaksi yang terjadi dengan satu obat akan terjadi juga dengan obat sejenis. Interaksi ini terjadi dengan interaksi yang berbeda pada kebanyakan pasien yang mendapatkan obat-obat yang saling berinteraksi. Kemudian poin yang berikutnya yaitu mengapa respon pasien terhadap suatu obat variasi. Jadi respon pasien pada suatu obat bervariasi karena kerja obat di dalam tubuh seorang pasien dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yang dimana faktor utama yaitu ukuran tubuh. Ukuran tubuh itu ukuran tubuh seseorang dapat mempengaruhi seberapa banyak dosis obat yang harus diberikan pada pasien tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu usia, yang dimana usia berhubungan erat dengan kondisi orang tua atau pasien tersebut, terutama ginjal dan hatinya. Kemudian yang berikutnya yaitu toleransi dan resistensi, yang dimana berapa obat jika dikonsumsi secara turun-menurun dalam jangka waktu yang cukup panjang dapat menyebabkan sesuatu yang disebut toleransi. Kemudian yang berikutnya yaitu makanan yang sedang dikonsumsi. Nah, di mana makanan juga dapat mempengaruhi efek pada obat yaitu yang sedang dikonsumsi. Hal ini terutama berlaku untuk obat oral atau obat yang diminum. Kemudian yang berikutnya yaitu cara penyimpanan. Hal ini mungkin kadang sangat simpel, namun obat perlu disimpan dengan cara yang tepat, karena kesalahan dalam penyimpanan obat akan membuat kadar obatnya menurun. Kemudian yang berikutnya yaitu kondisi psikologis, yang dimana kondisi psikologis seseorang pasien juga dapat mempengaruhi kerja obat yang dikonsumsi.
Hal ini dikenal sebagai depletable office, di mana efek obat ditentukan oleh bagaimana secara mentalisasi seorang pasien memandang obat yang diterimanya atau obat yang akan dia konsumsi. Kemudian poin yang berikutnya yaitu apa yang dimaksud dengan afinitas dan afinitas intrinsik. Yang dimana afinitas merupakan kecenderungan untuk menggabungkan obat dengan jenis tertentu dari reseptor, sedangkan afinitas intrinsik adalah suatu obat mengacu pada efek maksimal obat dapat menghasilkan sebuah agonis possible memiliki aktivitas kurang intrinsik dari agonis penuh. Jadi baik, sekian dari materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah penyampaian dalam penyampaian materi ini. Mohon maaf dan terima kasih.